Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan muafiyan li ni'amihi mukafi'an li mazidi. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para hadirin, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah malam ini kita akan tetap melanjutkan pengajian kita setelah kita semua beribadah, melakukan tugas kewajiban kita. Kita masuk membaca ayat selanjutnya. Kita mulai lagi dengan ayat yang ke-108 dari surah Al-An'am ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha bi'adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Ini ayat yang 108 ini. Sebelum kita memasuki penjelasan ayat ini, perlu kita pahami lebih awal bahwa ayat yang kita baca di ayat 108 ini merupakan satu pelajaran yang Allah sampaikan, peringatan yang Allah sampaikan kepada umat ini, kepada kita semua, bagaimana kita bertata krama dalam menghadapi perbedaan prinsip atau sampai kepada berbeda akidah, sehingga nanti keadaan itu bisa kita jalani dengan baik dan bisa menyampaikan dakwah agama itu secara berkelanjutan. Tentu kalau kita melihat gambaran singkatnya yang akan kita temui di ayat ini ialah sikap kaku. Sikap kaku atau keras, kasar yang Allah mau luruskan ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang beda pendirian, orang-orang yang beda prinsip kita, beda pemahaman, supaya itu jangan sampai dakwah agama ini putus, kandas di tengah jalan gara-gara kita tidak pintar membawa pendirian kita tidak pintar membawa dan menyelamatkan suasana. Itu yang penting. Nah, kita masuk dulu. Allah berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, dan janganlah kamu memaki-maki, menghina-hina alladzina yad'una min dunillah, yang mereka sembah selain Allah, berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Fayasubbullah, lalu nantinya dia juga menghina Allah, dia juga nanti menghina Allah aduan secara melampaui batas, bi ghairi ilmin, dengan tanpa dasar ilmu.
Nah, itu dulu, ini dulu yang kita baca. Allah mengatakan jangan kamu menghina apa yang orang sembah selain Allah. Bukan karena yang disembah itu baik dan benar. Itu dipahami dulu lebih pertama dulu. Bukan karena berhala itu benar. Tapi Allah mau bagaimana kita berhadapan dengan orang yang beda akidah. Apa yang Allah kehendaki dengan ayatnya ini? Jangan langsung menjelekkan dan menghina berhalanya itu. Kita bisa memberikan pengertian kepada mereka dengan membicarakan kejelekan-kejelekan menyembah sesuatu selain Allah. Itu bisa kita nyatakan kelirunya orang yang menyembah selain Allah, itu bisa. Tetapi langsung menghina, langsung mencercah berhala yang mereka sembah selain Allah, itu dilarang. Pada awal ceritanya memang sudah begitu yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat sebelum ayat ini turun. Jadi kita hanya diminta sampaikan argumen, pengertian, gali akal, pikiran dan perasaan mereka. Sampaikan sesuatu yang bisa masuk dalam akalnya. Bolehlah kita menjelaskan sedetail, artinya serinci-rincinya bisa kita jelaskan bagaimana itu salahnya orang kalau menyembah berhala, menyembah selain Allah. Garap akalnya, otaknya itu, supaya otaknya bisa berpikir betul itu, bahwa salah kayaknya, salah kayaknya. Jelaskan itu kelemahan-kelemahan menyembah selain Allah. Tapi Allah bilang jangan langsung kau menghina berhalanya, karena itu bisa menjadikan dia juga menghina Allah, dan itu dianggap dosa. Kalau gara-gara kita salah di dalam menyampaikan sesuatu sehingga Allah lalu dihina, itu kita dapat dosa. Ini yang seimbang dengan ayat ini. Kalau di dalam hadis itu Nabi mengatakan inna min akbaril kabair, ini perbandingannya dengan ayat ini. Inna min akbaril kabair, di antara dosa-dosa besar itu yaitu syatmur rajuli walidayhi. Kalau ada orang yang menghina, ada orang yang mencela kedua ibu bapaknya. Dosa besar menghina ibu bapak. Sahabat lalu berkata, kaifa yasubbu rajul walidayhi, bagaimana ada orang yang menghina-hina orang tuanya wahai Rasulullah. Begitu ceritanya. Orang bilang, wahai Rasul, bagaimana, kenapa ada orang yang sampai mau menghina-hina ibunya, bapaknya, bagaimana? Nabi bilang, iya ada orang begitu. Bagaimana Rasul? Nah, Nabi jelaskan contoh, yasubbur rajulu abar rajul. Ada seseorang yang menghina bapaknya orang, fayasubu abah, maka orang itu balik juga menghina bapaknya. Gara-gara kau menghina bapaknya orang, sehingga orang kembali juga menjelekkan dan menghina-hina bapaknya. Wayasubu ummahu, juga orang menghina ibunya orang, fayasubu ummahu, orang itu juga balik menghina ibunya orang yang menghina tadi. Nah, akhirnya gara-gara kita yang menghina orang tuanya orang, sampai orang itu balik menghina orang tua kita, maka menurut agama dipandang kita yang menghina orang tua. Jadi itu perbandingannya dengan jangan kita melakukan sesuatu penghinaan terhadap berhala, kata Allah, yang menyebabkan orang itu balik menghina Tuhan. Jadi cari cara bagaimana supaya kita bisa
menyampaikan ide kita dengan benar, bukan membenarkan yang salah, bukan. Ya jelas salah itu berhala. Tapi bagaimana kita melangkah? Kan begini, ceritanya kita di dalam beragama begini. Kita itu kadang-kadang benar dalam prinsip tapi keliru dalam cara. Harus dipahami. Kita biasa benar dalam prinsip tapi keliru di dalam cara. Kita keliru di dalam menerapkan pendirian. Sehingga hampir semua orang semua salah. Sampai seolah-olah semua orang lawan musuh. Ayat ini datang mengingatkan beda paham, beda pendirian. Iya, tentu ada. Tapi jangan karena beda paham, beda pendirian lalu kita mau menghina-hina begitu saja. Menghina itu tidak ada dalam Islam. Jadi jangan karena kita beda paham dengan orang sehingga seolah-olah orang itu karena pahamnya beda dan kita sampai pribadinya diangkat-angkat, dicari-cari di mana kejelekan pribadinya orang itu, di mana kekurangannya orang itu. Gara-gara apa? Hanya karena kita beda paham. Itulah yang Allah ajarkan. Jangan begitu. Kalau kita beda paham dengan orang, beda akidah dengan orang itu biasalah. Bukan berarti kita mau terima akidahnya orang yang salah, tapi jangan menghina orang. Jangan menjelekkan orang. Jangan orangnya itu lalu dicerita seolah-olah apalah. Itulah yang biasa merugikan kita. Nah, terjadilah ini di masa Nabi. Sahabat ada yang sampai menghina berhala itu. Karena secara prinsip benar. Itu berhala kan memang hina. Jadi menghina berhala itu prinsipnya benar. Tetapi ada sesuatu yang Allah mau ajarkan. Bagaimana supaya kamu dalam menyampaikan sesuatu jangan mendatangkan mudarat, kerugian. Kalau kau menghina langsung berhalanya orang, maka nanti orang yang kau hina berhalanya itu juga menghina Tuhanmu. Dan itu bighairi ilmi, tanpa dasar ilmu. Inilah yang terjadi. Menjelang akhir detik-detik terakhir meninggalnya Abu Thalib, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah mendesak kepergian Abu Thalib. Sudah ributlah di kalangan orang Quraisy bahwa Abu Thalib sudah sakit keras. Maka Abu Jahal bersama dengan teman-teman berpanggil, ayo kita kumpul, ramai-ramai kita datang ke Abu Thalib. Datang rumah Abu Thalib. Kedatangan ini sampingnya memang ceritanya kan orang sudah sakit keras ini Abu Thalib. Tapi datangnya ini datang untuk menyampaikan juga tentang bagaimana ini Muhammad. Bagaimana ini Muhammad? Sebab ini orang Quraisy, Abu Thalib, Abu Lahab kena dilema. Kita mau biarkan ini Muhammad berbuat luar biasa ini perkembangannya, bisa-bisa habis kita ini dalam tradisi ini. Kita mau bunuh begitu. Waduh, Abu Thalib juga membela mati-matian kemenakannya. Dan susah juga memang. Hampir terpikir. Kalau karena meninggal Abu Thalib lalu kita juga bunuh Muhammad, nanti orang bilang macam-macam lagi. Kenapa baru bunuh? Kenapa tidak dibunuh Muhammad waktu Abu Thalib masih hidup? Ini berpikir orang. Datang begini saja. Abu Thalib kami datang. Kalau bisa kehadiran kami bersama ini, ada beberapa tokoh-tokoh Quraisy datang. Kalau bisa kehadiran kami ini wahai Abu Thalib, tolong dihadirkan itu anak-anak. Datangkan ini Muhammad. Abu Thalib bilang, apa susahnya saya panggil? Dipanggil, datang habis itu. Datangnya ini Abu Jahal sudah berbicara kepada tokoh-tokoh ini dengan Abu Thalib. Sebelum Nabi datang, Abu Jahal bilang, Abu Thalib, bagaimana supaya
bantukah itu meredam itu dakwah Muhammad. Karena selama ini sudah sampai kepada menghina berhala kita. Sudah sampai anggotanya itu sudah menjelek-jelekkan kita punya penyembahan. Jadi kalau bisa, bagaimana caranya kita bisa tekan-tekanlah itu. Nah, datang Muhammad. Nah, Abu Talib bicara, Muhammad, ini dia keluarga dekat semua ini. Keluargamu semua ini datang. Kaummu ini datang minta kepadamu Muhammad. Bagaimana kalau dakwamu itu dikurangi volumenya, istilahnya kita. Kurang-kurangi volumenya. Bicaralah yang lainnya. Tidak usah selalu berhala. Terus keluarga ini minta kalau bisa kita atur damai. Kau terima pendiriannya, dia juga bisa terima pendirianmu. Jadi contoh, sehari kita ke berhala, satu hari kita ke masjid. Begitu maunya. Nah, terus jalan-jalan cerita. Nabi minta, bolehkah saya angkat bicara, Pak Manda? Silakan bicara. Dengar semua Abu Talib, dengar nih semua Abu Jahal, dengar nih semua, wah, pokoknya banyak yang Abu situ. Datang. Muhammad bilang, saya bisa bicara. Kalau bisa saya mau bicara. Saya mau memberikan sesuatu, satu kalimat. Kalau kau bisa terima satu kalimatku ini, kamu semua wahai tokoh Quraisy bisa menjadi lebih terhormat. Orang-orang ajam, orang-orang asing, orang-orang di luar Arab bisa tunduk kepadamu. Kalau kau bisa terima satu kalimat saya, kau bisa lebih dihormati dan kau bisa bahkan orang lain bisa kau kasih pajak, bisa orang nanti kau suruh bayar pajak karena hebatnya nanti kekuasaanmu. Apa itu satu? Muhammad bilang satu. Nabi bilang satu kata, satu pembicara. Apa itu satu saja Muhammad? Satu saja. Langsung Abu Jahal bilang, jangankan satu. Saya ucapkan satu, saya bisa berkata 10 perkataan. Saya bisa ucapkan 10 kali perkataan. 10 kali saya ucapkan kata-kata itu. Karena Nabi cuma satu kali mau. Langsung, kalau satu kali itu kau ucapkan, kau bisa menguasai orang Arab, orang asing bisa datang dan kau bisa suruh bayar pajak. Langsung Abu Lahab bilang, biar 10 kali saya bisa. Tapi apa itu yang satu? Nabi bilang, ucapkan la ilaha illallah. Langsung Abu Jahal, apa kasih jijik sekali mengucapkan itu. Sampai kembali Abu Talib ngomong, Muhammad, kaummu tidak siap terima nak. Kaummu orang Quraisy tidak siap terima kata-kata itu. Begitu kan rubah-rubah Muhammad. Nabi Muhammad, wallahi demi Allah ya ammi wahai pamanku, la wada'u syams ala yamini wal qamar ala yasari la atruku hadzal qamar. Seandainya orang-orang Quraisy ini mau meletakkan matahari di tangan kanan, letakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku sebagai tanda penghargaan mereka kepadaku, sungguh saya tidak akan berhenti menyampaikan dakwah ini sehingga Allah memberikan saya kemenangan atau saya mati dengan agamaku. Kok malah kata, demi Allah wahai paman, saya tidak berhenti. Terus Abu Lahab bilang, marah Abu Lahab. Jadi kalau begitu Muhammad, ada 2 alternatif. Saya minta 2 pilihan. Saya minta 2. Pertama, saya minta kau berhenti menghina berhalaku, atau kau mau tetap menghina berhalaku, tetapi saya juga menghina Tuhanmu. Langsung Jibril datang. 2 opsi kepada Nabi. Jibril datang memberikan opsi yang kau terima Muhammad, ialah yang tidak menghina Allah.
Tidak usah itu hina berhalanya, nanti Allah dihina lebih jelek lagi. Jadi itulah latar belakang yang melatar belakangi turunnya ini ayat menjelang kematian Abu Thalib. Jadi wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kau menghina berhala yang mereka sembah selain Allah. Fayasubbullah, maka nanti dia menghina juga Allah. Aduan bi ghairi ilmin, dengan melampaui batas dan sudah tidak ada ilmunya, tidak ada dasar ilmu. Wa kadzalik, dan memang demikianlah kata Allah. Zayyana likulli ummatin, kami hiaskan pada setiap umat itu amalahum, amal perbuatan mereka. Maksudnya setiap umat itu sudah menjadi tabiatnya, itu sudah menjadi sunnatullah itu pada akhlak manusia, yaitu dia memandang baik semua perbuatan yang dia kerjakan. Itu watak manusia. Saya memang begitu kata Allah. Itu sudah menjadi sunnatullah bahwa semua orang menganggap baik, memandang baik apa yang dia kerjakan. Memang sudah begitu. Memang begitulah. Orang melakukan berhala, dia pandang baik karena wataknya manusia. Memang sunnatullah berkata bahwa manusia itu saya ciptakan memang selalu mau memandang baik perbuatannya. Itu perbuatannya yang sifatnya ikhtiari, artinya ada jalan untuk dipilih karena ada pilihan, tetapi orang tidak mau lagi begitu. Sudah langsung saja begitu, bahwa mereka sudah menganggap baik saja apa yang dia kerjakan. Jadi anggapan baik terhadap sesuatu itu akibat daripada yang mereka kerjakan sendiri. Dipahami, jangan keliru. Bukan berarti bahwa Allah yang menanamkan di hatinya orang untuk menganggap baik itu berhala. Bukan Allah memandang baik, menanamkan dalam hatinya orang untuk menganggap baik kekafiran. Sehingga jangan dikata bahwa Allah sendiri yang menanamkan itu dalam hatinya orang. Artinya itu manusia dalam keadaannya sudah begitu. Semua orang selalu menganggap baik apa yang dia lakukan, apa itu tradisi atau itu apa, dalam hal yang sifatnya ikhtiari. Ikhtiari artinya ada upaya untuk mencari pilihan, bukan paksaan, bukan. Sehingga bukan Allah yang menanamkan bahwa berhala itu baik, bukan Allah yang menanamkan begitu di dalam hatinya orang. Cuma orang itu selalu menganggap baik apa yang dia kerjakan. Kalau Allah yang tanamkan bahwa dalam hatinya orang bahwa menyembah berhala itu baik, untuk apa lagi dakwah? Untuk apa Rasul diutus? Untuk apa lagi pendidikan? Itu yang harus dipahami. Kalau memang sudah itu yang Allah tanamkan dalam hatinya orang, bahwa berhala itu baik, maksiat itu baik, kalau Allah yang tanamkan begitu di hatinya orang, berarti tidak perlu lagi ada dakwah, tidak perlu lagi ada rasul, tidak perlu ada pendidikan, karena itu berarti kita tidak ada ikhtiar lagi, sudah selesai sampai situ. Tidak usah kita berusaha lagi. Nah, tidak seperti itu. Jelas tidak seperti itu. Karena tidak pernah Allah melepaskan dalam kehidupan hambanya itu bahwa ada namanya ikhtiar, usaha. Ada usaha. Cuma itulah tadi, bahwa manusia itu sudah sunnatullah itu, bahwa manusia itu selalu memandang baik apa yang dia kerjakan. Itu sunnatullah. Sama kalau bilang sunnatullah, semua rasul dihina, bukan berarti Allah yang suruh orang menghina rasul. Bukan Allah menyuruh orang menghina rasul, bukan. Artinya tabiat manusia begitu. Tapi di sana ada ikhtiar, ada usaha yang ditunjukkan oleh Allah untuk bagaimana kita meluruskan kita punya penilaian, bagaimana kita meluruskan kita punya pemahaman sehingga kita bisa berkata, oh yang kita sanjung ialah yang kita pandang baik
Ya, yang sesuai dengan yang dipandang baik oleh Allah itu kan namanya usaha. Nah, itu. Nah, jadi Tuhan mengatakan zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum, kemudian kepada Tuhan mereka lah dikembalikan tempat kembali. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, maka nanti di sana disampaikan, diberitahukan kepada mereka apa kiranya yang mereka pernah kerjakan. Sampai kita nanti di akhirat Allah buka satu persatu apa yang kita pernah lakukan. Ada juga ayat mengatakan kalau nanti kita di akhirat Allah bilang hadza kitabun yantiqu alaikum. Ini catatan, ini kitabku, ini catatan malaikatku yantiqu alaikum, ini berbicara kepada Anda. Apa yang kau lakukan? Kapan kau kerjakan? Kan terbuka. Tidak susah kita percaya, tidak susah nih kita percaya. Apa yang terjadi di dunia dengan kemampuan manusia berpikir sekarang, kan kita sudah percaya itu ada video, ya, ada macam-macam. Apa yang kita lakukan ketika kita masuk di toko itu rekam oleh CCTV. Ini manusia, masa Allah bisa kalah dengan manusia untuk merekam semua perbuatan hambanya? Jadi itulah yang Allah katakan fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Allah akan sampaikan kepada manusia apa yang pernah dia kerjakan. Nah, lanjut Tuhan berkata lagi, wa aqsamu billahi jahda aimani. Dan mereka juga Muhammad, ini juga Allah ceritakan keadaannya umat Nabi yang dihadapi pada waktu itu. Aqsamu billah, mereka juga bersumpah dengan nama Allah. Jahda aimani, dengan sungguh-sungguh sumpah mereka. Betul-betul orang itu bersumpah, berkeras-keras dalam bersumpah. Apa sumpahnya? La in ja'athum ayah. Sungguh jika datang kepada mereka ayat di sini satu mukjizat. Jadi ayat itu dalam Al-Quran itu mukjizat. Kalau katanya datang satu mukjizat kepada mereka, la yu'minun nabihi, niscaya dia akan beriman kepada Muhammad. Wah, itu satu. Allah bilang bersumpah itu dan betul terjadi lagi. Nabi didatangi oleh sekelompok tokoh-tokoh Quraisy lagi. Memang begitu di masa Nabi. Sering mereka datang, beberapa orang yang dianggap tokoh-tokoh masyarakatnya orang Quraisy datang lagi kepada Nabi Muhammad. Saya kira itu semua Nabi ada mukjizatnya. Ya, sebutlah begitu. Nabi Soleh ada untanya yang keluar dari batu. Nabi Isa dengan kemampuannya untuk mengobat, Nabi Musa dengan tongkatnya. Ya, sebutlah satu persatu. Kalau dengan itu, bagaimana dengan kamu ini Muhammad? Nabi-nabi kan punya mukjizat. Kita juga tunggu-tunggu mukjizatmu ini. Mukjizatmu ini kita tunggu juga. Dan yang kita tunggu mukjizatmu ini Muhammad, kami orang Quraisy, tokoh Quraisy khususnya menghadap kamu ini minta supaya mukjizatmu itu jadikan itu Bukit Safa itu jadi gunung emas. Dia minta supaya Bukit Safa yang di sana di Mekah itu yang kita tahu itu dia minta supaya itu kau jadikan gunung emas sehingga kita merasa punya keluar biasaan tinggal di negeri kampung. Awal cerita menurut satu riwayat mengatakan bahwa dari awalnya itu memang Nabi sudah cenderung untuk berdoa kepada Allah. Siapa tahu dengan itu mereka bisa memang mau beriman. Siapa tahu sahabat-sahabat juga sudah menunggu-nunggu. Siapa tahu memang dengan Nabi sebentar berdoa bisa Bukit Safa itu bisa jadi.
Jadi apa? Jadi emas begitu. Belum lagi Nabi angkat doa, datang Jibril menyampaikan ayat ini. Dia Muhammad bersumpah begini, wa ma yus'irukum, apa yang memberitahu kamu Muhammad, annaha idza ja'at la yu'minu, bahwasanya kalau datang dia tidak beriman itu. Cari tamiro. Nah, maksudnya begini, datang Jibril, Muhammad, kalau kau minta, kalau kau mau bermohon kepada Allah untuk permintaan kaummu atau orang Quraisy itu bisa Allah terima. Cuma begini, kalau Allah jadikan mukjizatmu yang seperti itu, lalu nanti jadi emas ini bukit, syaratnya begini, harus kau pikir dulu Muhammad, kalau ada satu orang yang tidak beriman sebentar, dihabisi itu oleh Allah seperti umatnya Nabi Saleh. Kau mana pikir? Allah bisa jadikan gunung ini di Mekah ini menjadi gunung, bukit di Mekah ini bisa dijadikan emas oleh Allah. Kalau itu mau dijadikan mukjizatnya. Tetapi kalau ada satu orang, jangan dua, satu orang yang tidak beriman sebentar, dengan datanya itu habis orang Quraisy, dihabisi oleh Allah orang Mekah. Seperti dulu kaum Tsamud, umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Hud, semua itu habis. Atau kau mau bersabar saja, terus menunggu, siapa tahu ada satu dua orang yang mau bertobat, lalu itu nanti yang bertobat itu bisa dekat-dekat dan itu lanjut bersama kamu. Terserah, pilih mana suka Muhammad. Waduh, dipilih. Nabi pilih yang mana Muhammad? Mau sabar, tunggu yang mau sadar, yang mau bertobat. Nabi langsung dapat ketegaran. Saya harus ambil ketegasan. Nabi bilang, biarlah saya pilih untuk menunggu yang mau sadar daripada habis umatku. Kalau hanya habis umat, itu bukan kemenangan bagi Nabi. Menurut Nabi Muhammad itu bukan kemenangan. Saya tidak mau juga kalau umatku itu beriman hanya karena melihat keajaiban. Saya mau umatku itu beriman karena sadar berpikir. Saya mau umatku itu beriman karena hasil renungan hati, pikiran dan perasaan, nasihat yang menyentuh hatinya. Daripada dia beriman hanya melihat mukjizat yang aneh-aneh. Biar nih, saya mau menang dengan perjuangan menegakkan agama di tengah-tengah umat. Daripada dihabisi umat, tidak ada nih perjuanganku lagi. Itulah Nabi Muhammad. Kalau hanya habis orang, menurut Nabi Muhammad, kalau habis tidak berjuang, maka siapa lagi mau didakwah? Nah, Jibril berjanji, kalau gunung ini dijadikan emas, lantas ada satu orang yang tidak beriman, menurut Allah Muhammad dihabisi orang Mekah, orang Quraisy. Nabi bilang, capurnya tuh. Biar ini saya sabar, dakwai. Kemenangan agamaku nanti insya Allah di tengah-tengah tantangan. Di tengah-tengah tantangan Nabi mau memperlihatkan kemenangannya. Saya juga menurut perasaannya Nabi tidak merasa kuat, tidak terlalu gembira kalau orang itu hanya beriman karena melihat yang aneh-aneh saja. Selesai melihat yang aneh-aneh lalu kemudian apa lagi? Paling-paling nanti dia bilang lagi ini cuma sihir saja. Jadi saya mau, kata Nabi, saya mau melihat orang umat itu beriman karena kesadarannya, karena pikiran sehatnya. Saya mau begitu. Jangan seperti dipaksakan dan diperlihatkan sesuatu. Akhirnya itulah yang terjadi. Jadi Tuhan mengatakan, wa ma yus'irukum, apa yang memberitahu kamu Muhammad? Orang Bugis bilang, Mistemu garo. Dia Mister Muhammad, annaha idza ja'at la yu'minun, bahwasanya apabila datang mukjizat yang dia minta, tidak beriman dia itu. Taruhlah Bukit Safa jadi emas.
Akhirnya nanti Mekah bukan lagi menjadi sasaran manusia untuk datang beribadah. Oh, Nabi terpekar. Nanti Mekah bisa bukan menjadi sasaran orang untuk datang beribadah, tapi sasaran orang untuk datang mencari kekayaan. Kalau gunungnya emas. Dan tidak juga mau beriman. Kalau sudah itu yang datang terjadi itu la yu'minun, tidak beriman orang lagi. Adapun janjinya kepada Nabi Muhammad, Allah sudah katakan, idza ja'a la yu'min, tidak beriman itu. Jadi Nabi sudah tahu diri. Nabi sudah hampir Nabi angkat tangan istilahnya, hampir berdoa. Sahabat-sahabat juga sudah menunggu lah. Mudah-mudahan jadi. Bayangkan kalau memang gunung ini bisa jadi emas. Ya tentu pikiran kita sebagai manusia biasa sesuatu. Apalagi kalau tadi janjinya orang Quraisy, kita bisa beriman kepada engkau Muhammad. Jadi beriman tomnya orang Quraisy, orang tokoh masyarakat, kaya-kaya juga bagi orang Mekah. Tapi ternyata Allah menyampaikan kepada nabinya, kalau datang nanti mukjizat itu yang dia minta, Muhammad tidak beriman lagi itu. Jadi ini orang Bugis bilang, hajat nang bati-bati kuniro. Diamlah Nabi. Jadi memang luar biasa kalau kita melihat, memperhatikan riwayat kehidupan Nabi membawa dan menyelamatkan agama ini. Memang luar biasa. Jelinya Nabi Muhammad berpikir, kuatnya Nabi memandang masa depan. Bayangkan, dibayang-bayangkan itu oleh Nabi. Kalau Mekah ini nanti gunungnya dijadikan gunung emas, bisa-bisa Mekah ini bukan menjadi sasaran untuk datang orang beribadah. Bisa orang nanti datang untuk mencari kekayaan duniawi. Kalau hanya itu, menurut Nabi tidak begitu berpikir. Ada memang pernah Nabi katakan, pernah juga Nabi mengatakan bahwa memang kemiskinan kalau kita salah di dalam memahaminya bisa membawa kita kepada kekafiran. Kadal fakru ayyakuna kufran. Kekafiran, kemiskinan, kefakiran itu bisa juga menjadikan kita kafir. Kalau jadi pemalas, makin jadi putus asa, macam-macam lah. Tapi pernah juga Nabi tegas, mal fakru akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang saya khawatirkan kepadamu. Bukan. Walakinni akhafu an tubsata dunya alaikum. Saya takutkan, saya khawatir kalau dunia ini sudah dibuka, diulurkan oleh Allah kepadamu. Kau nanti bangga dengan kesenangan duniamu. Akhirnya kau nanti merasa jadi hebat karena jadi kaya. Kau nanti fatuhliku. Kau hancur itu, binasa kamu. Nah, seperti binasanya orang-orang dulu. Jadi ada seperti itu dari Nabi. Jadi kesimpulannya begini. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang itu yang tidak beriman, ya tentu selalu mencari celah. Bagaimana supaya orang yang menyampaikan kebenaran itu bisa lumpuhlah begitu, bisa kalah, bisa terpancing. Bayangkan kalau dipancing, Nabi dipancing dengan gunung emas dan malaikat sudah membolehkan kalau mau gunung emas Mekah, gunung emas bisa. Dan itu sudah tawaran, jadi tawaran dari tokoh masyarakat dan juga tawaran dari malaikat Jibril. Sisa persyaratan yang diminta. Syaratnya kalau ada yang tidak beriman habis dibunuh oleh Allah. Nah, itu Nabi tidak berpikir untuk bagaimana menghabisi orang. Yang Nabi pikirkan bagaimana menyadarkan orang. Iya. Bagaimana menyadarkan orang? Wah, memang begitu Nabi. Mengalahkan lawan itu memang sesuatu yang wajar kalau orang bertempur. Mengalahkan lawan memang sesuatu yang bertempur bagus. Kita niat supaya mengalahkan musuh. Tetapi meredam musuh, meniadakan musuh itu menurut penilaian Nabi lebih hebat lagi kalau gara-gara kita pintar sehingga tidak terjadi orang berkelahi. Kalau kita berkelahi sehingga kita bisa kalahkan orang itu hebat. Tapi yang lebih luar biasa, gara-gara wibawa dan akhlak kita tidak jadi berkelahi. Itu yang Nabi mau. Dan itu yang paling susah dimiliki, paling susah dicapai. Begitu Nabi Muhammad. Ada saat-saat tertentu terpaksa Nabi terjun menjadi pemimpin perang namanya Ghazwa. Tapi menurut ukuran-ukuran Nabi,
Kalau hanya mau menang dengan menghabisi orang, itu tidak terlalu hebat. Yang menang, yang hebat menurut Nabi, menyadarkan orang meskipun istilahnya secara bertahap, 1 orang, 2 orang, 3 orang, itu bertahaplah. Tapi ada garapan. Ada garapannya, kita medan untuk menggarap. Ada peluang untuk beramal jariah, beramal saleh, karena banyak orang yang bisa kita dakwah, kita ajar. Banyak amal yang bisa terjadi daripada dihabisi saja oleh Allah. Seperti umatnya Nabi Saleh, habis 1 kali, tidak ada. Itu dalam Al-Quran Tuhan mengatakan, fahal tara lahum min baqiyah. Adakah kau lihat sisa-sisanya umatnya Nabi Saleh? Adakah yang hidup 1 orang? Tidak ada. Dihabisi sampai ke akar-akarnya sehingga tidak ada keturunannya. Habis, dihancurkan oleh Allah karena dosanya. Maka menurut malaikat kepada Nabi, kalau kau Muhammad, kasih begitu juga orang Quraisy. Nabi bilang, tidak sampai begitu yang Nabi pikir. Biarlah saya istilahnya dalam bahasa, kalau dibahasakan, biarlah saya menderita, biarlah saya bersabar, biarlah berangsur, biarlah saya beriman sedikit-sedikit daripada habis. Nanti kalau habis orang yang saya bisa dakwah. Sepertinya lapangan amal untuk itu tidak ada lagi. Nah, jadi Nabi begitu. Jadi kita lihatlah itu semua. Bagaimana perjuangan Nabi dalam membawa agama ini. Sudah cukuplah menjadi kesadaran bagi kita. Luar biasanya Nabi berpikir untuk kebaikan orang. Dan alangkah gampangnya kita ini durhaka kepada Nabi. Alangkah seringnya kita ini meremehkan ajarannya Nabi Muhammad. Padahal sudah begini modelnya Nabi. Sudah diperhadapkan dengan pilihan yang macam-macam. Dan ternyata Nabi masih selamat. Jadi Allah mengatakan wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Dan kami bolak-balikkan hati-hati mereka dan penglihatan atau pandangan mata mereka. Hatinya diputar-putar oleh Allah. Wa absarahum, pandangan matanya, penglihatannya juga diputar-putar oleh Allah. Apa maksudnya? Kama lam yu'minu awwala marrah. Sebagaimana mereka tidak beriman pada pertama kalinya. Artinya mutar-mutar pikiran, hati berputar, pandangan, tidak ada kesimpulan yang bisa diambil oleh orang yang menentang kebenaran. Wa nadharum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan, kami tinggalkan mereka dalam kesesatannya. Dia ya'mahun itu kayak bingung, dia dalam keadaan bingung, tak mau kemana, sebentar ke selatan, ke utara, ke timur, ke barat, tidak tentu, tidak menetap di sana, bulak balik lagi, mutar lagi, akhirnya tidak tentu apa mau dipikir. Begitulah orang yang keluar daripada petunjuk agama. Mutar hatinya, nuqallibu afidatahum. Hatinya orang yang keluar dari petunjuk agama, dari pimpinan Nabi Muhammad, itu hatinya itu terputar-putar. Sedikit menganggap dirinya benar, kadang menganggap dirinya benar, melihat kebaikan dikerjakan orang Islam juga akhirnya mundur lagi. Mau juga percaya kepada Muhammad, tapi tidak juga konsisten, akhirnya tidak terjadi lagi, akhirnya bingunglah dia. Itulah yang Allah katakan, kami putar-putar saja. Apa maksudnya? Perlu ada kejelasan, perlu ada pendirian, perlu ada tekad, perlu ada jelas. Kadang-kadang kita harus menentukan sikap. Orang menghina, apa boleh buat? Orang menghina, ya sudah, itu resiko perjuangan, dan itu adalah merupakan bahagian daripada sunnatullah. Kadang-kadang kita harus tenang berpikir, mana yang saya pilih? Kadang ada pilihan Allah, kita minta kepada Allah, kasih pilihan yang benar wahai Allah. Selamatlah Nabi Muhammad memilih yang benar. Akhirnya terjadilah seperti yang kita rasakan, yang kita lihat sendiri. Kalau bukan dengan ketenangan dan kesabarannya Nabi dalam kehidupan seperti itu, mana Islam ini bisa sampai ke kita semua ini?
Mana kita bisa rasakan iman ini? Bagaimana kita bisa kumpul-kumpul di masjid seperti ini? Kalau bukan karena tekad perjuangan Nabi yang kita cintai itu. Kita lihatlah ini ayat berkata, kami putar-putar. Itu orang yang begini, orang yang tidak punya ketenangan lagi. Bahkan di ujung sekalian kata, nazarhum fi tughyani ya'mahun. Di sini kata, dibiarkan saja ya'mahun fi tughyan. Tughyan itu dalam kesesatan. Terus dia ya'mahun, bingung. Sudah sesat, bingung lagi. Sesat, bingung. Tidak tentu arah. Mau dianggap apa ya? Orang seperti itu susah memang dikasih nama. Mau dibilang pengusaha yang sukses, nah banyaknya orang marah sama dia. Mana ada sukses kalau banyak orang marah sama kita? Banyaknya orang yang merasa kecewa dengan dia. Mau dianggap apa ya? Mau dianggap orang yang dekat-dekat kepada agama juga tidak. Mau jujur mengaku saya bukan Islam juga tidak mungkin, karena terlanjur dia jadi Islam, jadi bingung. Ini adalah merupakan kutukan Allah. Sudah laknat itu, termasuk itu orang yang dikutuk, dilaknat adalah kalau tidak bisa menentukan sikap. Termasuk itu kehinaan yang Allah berikan kepada orang kalau orang tidak bisa jelas pendiriannya. Bingung karena tidak punya pendirian. Itu orang yang sudah dihinakan oleh Allah. Makanya doa kita selalu ada. Coba contoh, kenapa kita disuruh berdoa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu kan doa kita semua. Ya Allah, jangan hati ini diputar, diselewengkan sesudah Engkau berikan hidayah kepada kami. Itu selalu kita minta. Kita sudah taat, jangan bergeser. Jangan keluar dari garis hukum agama yang benar. Kalau kita sudah pernah berkata, saya mau taat beragama, okelah, taatlah. Jangan keluar lagi. Sisa bagaimana kita melangkah seperti di awal cerita tadi, di waktu kita mulai pertama baca ayat. Bagaimana kita menyelamatkan akidah ini, sehingga kita tetap dalam keadaan yang bagaimanapun, kita bisa aman. Nah, itulah pelajaran kita dengan melihat, dengan mencermati baik dari sisi asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat, apa yang melatar belakangi ayat itu turun, kita sudah paham begitu. Dengan melihat redaksi kalimatnya yang sangat-sangat menarik memang, dengan memperhatikan apa yang terjadi pada peristiwa-peristiwa di masa Nabi dengan orang-orang Quraisy, itu sudah menghimpun pengertian yang sangat jelas. Kita jadikanlah itu sebagai satu pelajaran yang akan kita jadikan ukuran untuk kita hidup di masa kini juga. Karena memang begitulah Al-Quran yang dianggap sebagai hidayah. Ya demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.